bukan mandi biasa. Mandi pakai air bunga, diisi di bambu, lalu mereka didudukkan di cumburan kelapa, disuruh minum telur kuning telur, lalu mereka disuruh menginjak baki-baki yang berisi macam-macam. Itu dilakukan pada seorang gadis yang telah akil balik atau sudah pernah menstruasi pertama. Untuk apa orang tua kita mengadakan ini? Ini nasihat sama mereka. Karena itu saya mau dekati anak-anak yang di BAT ini, mau kasih tahu sama mereka. Dengar baik-baik ya. Ini, perhatikan juga. Ya. Biar dulu itu. Perhatikan cewek-cewek ya. Kalian telah dituntun oleh nenek yang namanya Tihulamo untuk menginjak piring, kan? Sudah tahu? Sudah. Kemarin atau tadi? Kemarin. Ibu-ibu, tolong ya, sampaikan pada anak-anak kita bahwa seremoni adat seperti itu bukan sekedar dilaksanakan, tapi tidak ditahu maknanya. Maknanya adalah begini: menginjak 7 piring. Itu 7 piring itu adalah simbol 7 hari dalam sepekan. Lalu macam-macam isinya, makna dari nasihatnya. Contoh, injak piring pertama, piring yang putih yang kosong. Maknanya seorang gadis berjalan di siang hari di jalan yang terang. Makanya orang Gorontalo memanggil anak gadis dengan dulahu. Tahu mon nakwa dulahu. Wono cewek menakwa aja dulahu terboleh tahu gitu ya. Jadi piring yang putih terang artinya jalan yang terang, bukan semak belukar, dan di siang hari bukan di gelap. Yang kedua, menginjak uang koin perak. Tidak boleh uang kertas, harus uang perak. Bahkan orang tua saya bilang harus koin Wilhelm koin, perak yang asli dulu, perak Belanda. Dan itu orang tua simpan itu simpan. Kemudian diinjak. Perak itu warnanya putih. Dimaksudkan oleh keluarga supaya hati gadis yang menginjak perak hatinya putih dan suci, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, dia hanya putih seperti perak. Kemudian yang ketiga, menginjak tanah. Kenapa harus tanah, Ustaz? Karena tanah itu paling sabar, paling jujur, murah hati, paling pemaaf. Dia menolak keburukan dengan kebajikan. Dia murah hati dengan orang. Itu sifat tanah. Dan harus seperti itu sifat seorang gadis. Murah hati, dermawan, terus sabar, tabah, teguh hati, tidak mengeluh. Kemudian dia jujur, amanah. Kemudian dia menukar keburukan-keburukan orang dengan kebaikan. Dan itulah sifat tanah. Kemudian menginjak rumput. Tidak sembarang rumput. Rumput pun harus rumput potato. Rumput potato itu adalah rumput yang paling kencang dan keras tumbuhnya, tak mudah dicabut. Tidak ada yang bisa mencabut rumput potato. Kalau masih kecil bisa, tapi udah besar tidak boleh, harus dipotong karena dia keras sekali tumbuhnya. Kenapa? Akidahnya wanita harus kuat, kokoh dan istiqomah. Tidak boleh mudah dirayu dan digoda, walaupun oleh yang kumis tebal dan kepalanya kuat. Itu nasihat orang tua. Lalu menginjak apa lagi? Rumput tidekuo. Untuk apa? Supaya podekuo lu tahu orang senang bersimpati sama dia. Orang yang gadis itu menarik walaupun tidak berias. Lalu menginjak padi dan jagung. Artinya seorang wanita harus bisa mendatangkan kekayaan pada suaminya. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahi wanita karena dia akan mendatangkan kekayaan bagi para suami. Nasihat ini oleh orang tua dibentuk dalam seremoni, bukan budaya tutur. Kita yang menuturkan, memberikan makna dan artinya. Kemudian setelah itu si wanita akan dimandikan. Dimandikan disiram dengan air dalam bambu. Airnya pun harus diisi bambu. Bambunya ada bunga. Untuk apa ini? Air itu pembersih dan penyejuk. Seorang wanita harus bersih. Bambu warnanya kuning. Kuning itu simbol kejayaan dan simbol kemewahan. Lalu bunga itu selalu menarik. Sehingga itu kalau wanita mau dilamar selalu disimbolkan dengan
Walau polongnya terlalu bela berarti di pol kayak memoto mobilnya miata pindah miata teman mereka mau itu simbol wanita gadis. Lalu didudukan di cukuran kelapa, lalu cukurannya digantung 2 biji kelapa. Itu maknanya apa? Cukuran itu adalah perempuan. Kenapa? Karena cukuran itu udah ngata banget tanpa ngata itu disimbolkan bahwa perempuan itu. Lalu 2 biji kelapa itu simbol laki-laki, kan 2 biji itu tergantung. Untuk apa ini? Artinya coba lihat, kalau orang mau naik rumah baru, yang dibawa duluan ke dapur adalah cukuran kelapa. Karena cukuran tidak boleh dipinjam, makanya gadis-gadis tidak boleh tidur di rumah-rumah tetangga, tidak boleh pindah-pindah tempat tidur, harus di rumah sendiri. Dan gadis tidak boleh keluar rumah, cowoknya yang datang. Coba lihat, tidak ada cukuran dicari kelapa di bawah pohon kelapa, tidak ada. Dari manapun kelapa dipanjat tetap datang ke cukur di dapur. Artinya cowok yang datang ke rumah, bukan cewek yang datang ke rumah cowok. Sehingga itu kalau ada cewek-cewek malam-malam cari cowok, itu namanya cukuran mencari kelapa. Mestinya kelapa yang cari cukuran. Menurut aja yang awal boleh cowok, ibu di rumah, oh ibu jangan mulai ngomong. Ibu bapak sudah sekalian. Lalu terakhir dipecahkan telur, diminumkan kuningnya. Itu makna orang tua bahwa kehormatan mahkota wanita tipis bagaikan telur, gampang pecah. Kalau sudah pecah, tidak bisa lagi ditetaskan. Ini popo bulu menghulu, uang petani pun setengah harga. Dan kalau dia diminum, kuningnya itu menjadi energi, semangat dan kekuatan. Karena wanita akan mengandung 9 bulan, melahirkan dalam hidup dan mati, menyusui 2 tahun anaknya, sehingga dia perlu energi. Minum kuning telur. Yang terakhir, si perempuan akan disuruh menepuk mayang pinang. Kalau polong kalau lebih buloyo. Buloyo itu masih utuh. Coba lihat model buloyo. Kenapa orang tua punya simbol-simbol begitu? Buloyo itu simbol dari kehormatan wanita. Modelnya mirip seperti itu. Baru ditepuk, dia harus utuh, tidak boleh terbelah, harus masih utuh. Nanti tangan wanita sendiri yang akan menepuk, terbelah. Itu isyaratnya mahkotamu persembahkan kepada laki-laki yang datang melamar dan meminangmu. Dia mau puluhan juta untuk membayar kehormatanmu. Serahkan pada dia, itu mahkota kan itu mahal. Dan begitu dibuka, si nenek tersenyum. Apa yang dia bilang? Oh, alhamdulillah, mayang pinangnya putih berseri-seri, berarti nanti insya Allah jodohmu keturunan Cina. Tapi kalau begitu ditepuk sudah hitam, tua-tua sedikit agak bagaimana? Apa dia bilang? Bersyukurlah insya Allah jodohmu orang Papua. Itu nenek itu bersimbol-simbol seperti itu. Artinya si anak ini diberi rangsangan, diberikan motivasi bahwa kau pasti akan dapat jodoh. Masya Allah. Ibu bapak, itulah seremoni adat orang tua yang turun temurun, dan itu perlu kita jaga dan pelihara sebagai kekayaan hazanah kebudayaan nasional. Dan di Gorontalo itu dijaga oleh orang tua kita turun temurun, terutama mereka yang berpaham aswaja, ahlus sunnah wal jamaah atau berorganisasi NU. Mudah-mudahan bapak dan ibu, tradisi seperti ini tidak sekedar seremoni, tapi punya makna dan hikmah buat kehidupan kita. Terakhir, kepada orang tua dan anak-anak ini, ada amanah yang berat di pundak kita bapak dan ibu, yaitu anak. Bahwa anak itu adalah amanah dari Allah, jangan disia-siakan. Kata orang seorang ustaz, jangan cuma pintar mencari anak, tapi tak pandai memeliharanya dan merawatnya. Karena itu pesan saya pada orang tua, didiklah mereka, tuntun bimbing mereka supaya mereka menjadi anak soleh. Karena kalau mereka jadi anak soleh, investasi kita dunia dan investasi kita di akhirat. Sekira sesingkat ini tausiah, dan mari kita akan berdoa bersama untuk keluarganya Pak Dermawan Tokaharu dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini Kau izinkan kami membayar putra-putri kami yang sudah masuk ke akhir balik. Jadikanlah anak-anak ini ya Allah menjadi penyejuk pandangan mata ayah bundanya. Jadikan mereka jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tuntun mereka di jalan-Mu agar mereka menjadi generasi Islam yang Qur'ani. Taburi langkah-langkah mereka dengan rezeki karunia-Mu sampai mereka dapat menaikkan panggilan haji-Mu ke Arafah-Mu. Ya Allah, jadikanlah keluarga kedua orang tuanya menjadi keluarga bahagia, tentram, sentosa dan sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, kami mohon padamu, jauhkanlah kami dari corona, jauhkanlah kami dari virus COVID-19, sehatkanlah kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, sehatkan jasmani rohani kami, dan jadikanlah rumah tangga kami menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga yang ada di sekitarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.